Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayat Rozil dari kelas A Indralaya Teknik Elektro dengan NIM 03041182227005. Di sini ingin mempresentasikan tentang software pendukung perkantoran untuk UAS mata kuliah dasar dasar komputer dan pemrograman tahun 2022. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya, software itu adalah aplikasi yang ada pada komputer. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat mengartikan bahwa materi ini akan mencakup pada aplikasi yang ada pada komputer yang dapat membantu proses-proses yang berkaitan dengan dunia perkantoran. Oke, software-software yang sering digunakan dalam dunia perkantoran yaitu antara lain adalah Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, dan IBM SPSS. Oke, yang pertama Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk membuat slideshow. Nah, slideshow yang dibuat ini dapat dihias sekreatif mungkin agar terlihat menarik. Dan seperti namanya, PowerPoint, isi-isi dari Microsoft PowerPoint ini dibuat dengan menggunakan poin-poin tertentu yang penting-penting saja. Berikut saya tampilkan tampilan dari dalam Microsoft PowerPoint. Dapat dilihat di sini kosong sekali. Dan selanjutnya fitur-fitur yang ada dalam Microsoft PowerPoint dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, yaitu ada beberapa template bawaan dari Microsoft PowerPoint, dan pada gambar sebelah kiri menunjukkan animasi-animasi yang dapat digunakan pada slide-slide yang ada pada Microsoft PowerPoint dapat digunakan pada slide-slide yang akan digunakan nanti. Baiklah, selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu software dari Microsoft juga yang dapat digunakan untuk mengelola data dalam jumlah yang banyak. Microsoft Excel ini berbentuk basis kotak-kotak yang memiliki kolom dan baris dan memiliki komen untuk mempermudah penyortiran data. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Excel. Dapat kita lihat kolom-kolom dan baris-barisnya. Selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Pada gambar pertama, pada tab data kita dapat lihat di situ ada sortir, ada pengambilan data-data juga dari Microsoft Access, dari web, dari teks, atau bahkan dari data-data lainnya. Terus pada gambar yang tengah, yang kedua, kita dapat lihat formula-formula yang sering digunakan juga. Terdapat di situ finansial, logical, teks, date and time, lookup, dan data dan formula-formula lainnya. Terus pada gambar terakhir, yaitu kita dapat menambahkan grafik-grafik atau gambar-gambar yang berkaitan dengan data yang akan kita olah selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini pasti kita punya semua, dan Microsoft Word ini merupakan software standar untuk kegiatan pengolahan kata. Nah, Microsoft Word ini juga dapat digunakan untuk membuat dokumen, laporan, dan lain-lain yang mengharuskan kita untuk mengolah data pada komputer secara digital. Ini saya tampilkan tampilan awal pada Microsoft Word. Dan ini adalah fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word yang sering digunakan. Pada gambar pertama yaitu page layout, dapat kita lihat kita di sini dapat mengatur margins, orientation yaitu keadaan kertas apakah dia itu vertikal atau horizontal. Terus yang kedua adalah ukuran kertas, dapat mengubah dari kertas A4, F4, legal, quarto, A3, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tab kolom, itu kita dapat mengatur kolom pada dokumen, dapat kita buat menjadi 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Dapat kita lihat juga di situ indent atau jarak masuknya spasi. Kita juga dapat mengatur ukuran spasi dari baris pertama ke baris selanjutnya. Selanjutnya pada gambar kedua, yaitu kita dapat di tab reference. Di situ kita dapat mengatur table of contents. Table of contents itu adalah tempat di mana kita ingin membuat daftar isi secara otomatis yang telah diatur sebelumnya. Dan gambar terakhir itu tab review, dan di situ kita dapat mentranslate bahasa, menggunakan bahasa-bahasa lain, dan juga bahkan kita dapat mengecek pengetikan kita apakah sudah benar atau salah. Oke, selanjutnya Microsoft Publisher. Mungkin dari
teman-teman atau ibu-ibu dosen sekalian yang menonton video saya, Microsoft Publisher ini jarang digunakan, tetapi pada dasarnya Microsoft Publisher ini dapat kita gunakan untuk mendesain brosur sederhana. Nah, brosur sederhana yang kita desain ini pada Microsoft Publisher juga telah disediakan oleh Microsoft, memiliki built-in layout atau template-template yang dapat kita gunakan. Nah, berikut merupakan tampilan dari Microsoft Publisher. Kita dapat lihat ukurannya itu ukuran kertas brosur, kertas kecil. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Publisher. Pada gambar atas sebelah kiri saya, di situ built-in templates. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada Microsoft Publisher ini terdapat built-in templates yang sederhana yang dapat kita gunakan untuk membuat brosur-brosur ataupun pamflet-pamflet sederhana kita. Pada Microsoft Publisher ini juga tidak sedikit built-in templates yang disediakan oleh Microsoft. Kita dapat memilih langsung pada Microsoft Publisher-nya. Dan selanjutnya pada gambar kedua, yaitu gambar sebelah kanan atas, merupakan palet-palet warna atau pilihan warna yang dapat digunakan pada tema-tema yang kita pilih nantinya pada Microsoft Publisher. Itu dapat dilihat sendiri, banyak sekali tema dan warna, banyak sekali warna-warna yang dapat digunakan. Selanjutnya pada gambar ketiga, yaitu gambar sebelah kanan bawah, merupakan art box, yaitu balok art kecil yang dapat kita tempelkan dan dapat kita gunakan juga pada pamflet-pamflet atau brosur sederhana yang kita desain nantinya. Begitu juga sama dengan gambar keempat atau gambar sebelah kiri bawah, merupakan art box kecil yang di sini perbedaannya dengan gambar sebelumnya, yaitu gambar di bawah, gambar ketiga, bahwa gambar keempat itu merupakan bagian untuk hitam putih, begitu. Selanjutnya, software terakhir yang sering digunakan yaitu adalah IBM SPSS. Nah, IBM SPSS ini digunakan kebanyakan oleh mahasiswa tingkat akhir, para peneliti-peneliti, data analyzer, data scientist, dan profesi-profesi yang mirip semacamnya. IBM SPSS ini digunakan untuk mengelola data besar, menganalisa, memprediksi, dan bahkan memvalidasi asumsi berdasarkan database dan kalkulasi yang akurat yang dimasukkan kepada software IBM SPSS ini nanti. Nah, berikut merupakan tampilan dari IBM SPSS. Sekilas mungkin dapat kita lihat mirip dengan Microsoft Excel ya, IBM SPSS ini. Tetapi ketika kita gali lebih dalam lagi, terdapat perbedaan yang cukup besar dari IBM SPSS ini dengan Microsoft Excel. Contohnya saja adalah pada gambar pertama, yaitu pada tab File, kita dapat dilihat di situ ada pilihan Switch Server. Berarti pada software IBM SPSS ini kita dapat mengaitkan software ini dengan server yang kita punya dengan seluruh data-datanya agar kita dapat memudahkan proses kalkulasi tersebut dan prediksi-prediksi lain-lainnya. Selanjutnya pada gambar kedua, pada tab Data, yaitu kita juga dapat banyak sekali itu pilihannya, mulai dari define variable property, set measurement, copy data, validation seperti yang saya sebutkan tadi, validasi dari sebuah data, dan lain-lainnya. Pada gambar ketiga juga dapat kita lihat sendiri, IBM SPSS ini berbeda sangat tajam dengan Microsoft Excel. Jika Microsoft Excel itu kita gunakan untuk mengolah data sederhana, data yang banyak secara sederhana, maka IBM SPSS ini dapat kita gunakan untuk mengolah data yang jauh lebih banyak lagi dengan tingkat kerumitan, tingkat kesusahan data yang juga jauh lebih tinggi yang dapat kita gunakan pada Microsoft Excel. Dapat kita lihat sendiri pada gambar 3, keempat, dan kelima merupakan shortcut atau fitur-fitur yang disediakan oleh IBM SPSS untuk memudahkan kita menggunakan software tersebut dan memaksimalkan kegunaannya sampai tingkat maksimal. Baiklah, mungkin cukup apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya
langsung saja kepada kesimpulan, yaitu pada kesimpulannya pada zaman 5.0 ya. Saya ulangi, selanjutnya kesimpulan, yaitu pada zaman 5.0 yang sudah sangat maju ini, sudah banyak sekali terdapat software yang dapat membantu dunia dalam bidang perkantoran seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tidak hanya membantu dalam mengurangi beban pekerjaan, software yang digunakan dalam perkantoran juga meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi waktu kerja sehingga tenaga kerja tidak terlalu merasa terbebani karena terbantu software yang digunakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Tentu saja kita juga harus menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap software ini agar nantinya para developer dapat terus mengembangkan software-softwarenya pada titik yang maksimal sehingga kita sebagai para pengguna atau konsumen dapat sangat amat terbantu dengan adanya software-software ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.